Tentang menikah, Islam itu tidak pernah mengatakan bahwa menikah itu harus karena cinta, gitu kan? Jadi coba dicari di kitab mana saja, artinya di kitab fikih gitu. Nggak ada di dalam kitab fikih manapun. Coba dicari. Menikah karena cinta itu konsep yang lahir dari pemikiran orang-orang yang gak jelas, artinya dari roman picisan, film-film Hollywood, sinetron-sinetron gak jelas. Nah, sekarang metode itu saat ini diterima oleh setiap insan muda yang memang getol mencari cinta, yang menikah mengatasnamakan cinta, fokus menikah atas nama cinta. Ini karena tak punya ilmu. Maka apa yang terjadi banyak sekarang ini wanita-wanita yang menolak laki-laki baik, laki-laki soleh. Karena hanya fokus karena cinta gitu. Jadi jika pernikahan itu mengandalkan cinta gitu kan, coba kita lihat sekarang bagaimana orang tua kita dulu, nenek kakek kita gitu, pernah nggak mereka itu orang tua kita, kakek nenek kita dulu itu menikah itu benar-benar mengandalkan cinta gitu. Mereka nggak mengandalkan cinta, tapi kok bisa pernikahannya langgeng gitu? Kok bisa pernikahannya tuh bertahan lama gitu? Karena mereka itu memiliki satu hal yang luar biasa, yakni mengharap keberkahan Allah semata, mengharap keridhaan Allah semata atas pernikahan itu gitu. Orang dulu kan masih susah cari ilmu tuh, belum ada YouTube, belum ada TV-TV dakwah dan lain-lain gitu. Tapi mereka itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan barokah, ngarep banget barokah. Beda dengan sekarang, kita ini banjir ilmu, tapi barokahnya hilang blas. Nah, keberkahan itu yang akhirnya menjadikan pernikahan bertahan, langgeng. Walaupun mereka tuh menikah memang tidak karena cinta gitu kan ya, kalau zaman sekarang dikenal dengan ya ta'aruf gitu kan. Kalau dulu tuh ada, sebenarnya sudah ada ta'aruf dari zaman dulu kala gitu, cuman kan kerennya sekarang itu udah terdengar gitu bahwa ta'aruf dulu ta'aruf gitu. Nah, akhirnya apa? Kalau cinta berkurang, Allah Subhanahu wa taala tentu akan menambahkan cinta itu. Kalau kasih sayang pun menipis, Allah akan tebalkan kasih sayang itu lagi. Karena semata-mata mengharap ridha Allah kan, keberkahan dari Allah. Makanya kenapa di dalam pernikahan itu setiap habis akad nikah, qabiltu nikah wa tazwijaha bihamrin mashkurin halan. Gitu. Maka pada saat itu disunahkan dua hal bagi laki-laki ini, mengecup kening istrinya, lalu Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, aku minta kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Kau anugerahkan, dan aku berlindung dari wanita dan keburukannya dan keburukan yang Kau berikan. Itu ada maknanya, ada filosofinya gitu, bahwa ngajarin kita kepada kita bahwa sejak kita halal dengan pasangan kita, hati kita itu tak mungkin berpaling atau menundukkan hati wanita lain atau hati laki-laki lain gitu, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala semata. Maka mesti ada tujuan dan komitmen dalam menikah itu. Untuk apa sih gitu kan? Bahwa menikah karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan membantu kita nanti dalam mengarungi rumah tangga ini ketika terjadi masalah gitu. Dalam rumah tangga kita Allah. Jadi apapun yang terjadi gitu dalam rumah tangga kita kan, ketika ada masalah gitu kan, Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu kita gitu kan. Karena
yang menggenggam hati kita, hati pasangan kita itu baik suami ataupun istri itu Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi banyak pasangan ketika sudah halal maka mereka saling merasa memiliki, dan suaminya ngerasain udah mentok banget dah gitu hatinya sama bininya gitu, atau misalnya bininya nih ngerasa udah mentok banget dah hatinya sama suaminya gitu kan, dan merasa sudah bisa menggenggam hati suami, hati istri gitu kan, merasa sudah bisa menguasai gitu kan. Ini salah sebenarnya, karena sesungguhnya hati pasangan kita itu Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam, yang bisa membolak-balikkan ataupun menjadikan hati pasangan kita itu ridho dengan kita, senang dengan kita, ataupun bahkan dia benci dengan kita. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala yang atur dan membolak-balikkan hati sedemikian rupa. Jadi sekarang kalaulah daun yang jatuh dari pohon itu Allah Subhanahu wa taala yang atur, apalagi hati manusia yang bolak-balik tentu atas kehendak Allah, qadarullah. Permasalahannya jika kita dalam rumah tangga ini selalu mengandalkan perasaan kita, artinya gini, pokoknya suamiku istriku cinta sama aku, sayang sama aku, pokoknya harus cinta mati sama aku, titik gitu. Masya Allah, lupa ya kalau yang lebih besar cinta dan sayangnya itu kepada kita itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus diingat. Sekarang kalaulah kita menikah bukan karena Allah yang kita niatkan pertama kali, maka ketika nanti cintamu berkurang kepada pasangan atau cintamu bahkan hilang, maka berantakanlah saat itu ketika menemukan kekecewaan gitu kan. Karena yang namanya cinta itu ya bisa hilang gitu kan, lapuk dimakan usia, seiring waktu pun fisik kisut dan layu gitu ketika dimakan usia gitu kan. Harta pun habis ludas karena itu cuma titipan sementara dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, maka menikah itu memang benar-benar harus mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya menikah itu bukan semata-mata karena mengandalkan atas nama cinta. Tidak, karena di dalam Islam tidak ada ya ketika menikah itu harus cinta gitu. Justru cinta itu nanti hadir setelah halal gitu ya.